Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Jadi hari ini Nisa mau membahas tentang agroklimat yang di dalamnya meliputi sinar matahari, suhu, kelembapan, ketinggian tempat ya, yang mempengaruhi tumbuh kembang anggreknya kita. Ya. Jadi yang pertama suhu. Biasanya kan rata-rata orang-orang itu kan yang budidaya anggrek itu membudidayakan anggreknya di tempat yang suhunya dingin ya, kayak gitu. Biasanya dataran tinggi ya. Nih, jadi anggreknya bisa langsung adaptasi, langsung subur ya. Apalagi anggrek nobel. Anggrek nobel itu yang panjang-panjang terus bunganya tuh tumbuh di setiap ruas-ruas ininya itu, anggrek nobel ya. Cuman Nisa belum punya. Jadi berikutnya ya ada sinar matahari. Jadi dengan adanya sinar matahari itu membuat anggrek-anggrek kita itu jadi cepat tumbuhnya ya. Terlebih yang baru kita rawat ya, dia langsung cepat adaptasi, beranak pinak. Nah, beranak pinak ya. Nah, tuh. Sama kalau misalnya anggrek itu kena sinar matahari, dia lebih senang berbunga ya, rajin berbunga dia. Selain mengeluarkan anakan, dia jadi bikin anggrek kita suka berbunga. Ini salah satu contohnya. Nah, cantik kan? Gitu ya. Kemudian ketinggian tempat itu tadi, kalau Nisa ini Batam ya. Batam itu termasuk dataran rendah, cuman tidak menutup kitanya tuh tidak bisa merawat anggrek, bisa. Yang penting tetap kebutuhan mereka kita penuhi, kayak penyiraman ya, seperti itu, sinar matahari. Oh ya, ini langsung full sun full rain ya, tanpa naungan sama sekali nih ya, seperti itu. Kalau yang sebelah sini baru pakai naungan ya, termasuk yang sebelah sana. Jadi naungan ini gunanya itu biar dia daunnya nggak keberangas atau hangus ya, apalagi kota Batam ini cuacanya panas banget ya. Kok kita nggak pakai naungan itu rata-rata rentan angus. Terus kalau misalnya tinggalnya di dataran rendah, anggreknya daunnya angus ya, gimana mbak? Udah biarin aja ya, nanti dia tahan banting ya, kayak gitu. Jadi pertamanya dia bakal rontok ya, nih kayak gini nih contohnya nih, pada rontok daunnya ya. Nanti keluar daun baru lagi selagi dianya belum tutup daun ya. Kalau ini udah selesai tutup daun, kalau ini masih pertumbuhan nih ya, kayak gitu. Nih masih numbuh daunnya nih, ini berarti belum tutup daun. Kalau udah seperti ini tandanya sudah tutup daun ya, kayak gitu. Dia akan ngeluarin daunnya terus gitu. Tuh enaknya kalau full sun full rain ya. Jadi tanaman tahan banting. Cuman ada satu hal yang harus diperhatikan juga ya, kalau misalnya full sun full rain, diusahakan dia tidak memakai ini nih, kayak plastik kompot aslinya dari sana ya, kayak gitu. Karena kalau dia sering-sering kena hujan ya, hujan terus kena hujan terus, maka beresiko akarnya busuk gitu. Jadi ini pada belum sempat Nisa ganti ya tuh. Jadi mereka Nisa siram pas medianya udah kering aja. Kalau media masih basah nggak Nisa siram itu. Kemudian kalau misalnya dia ditanam di kayu seperti ini, kalau kita mau nyiram tiap hari oke aja, nggak masalah ya, aman. Karena dia punya akar angin, semuanya akarnya akar angin. Jadi udah kena air, diserap dia langsung kering gitu, enak ya. Jadi nggak perlu takut busuk batang ya, atau busuk akar. Kemudian masalah ini ya, sirkulasi udara. Jadi Nisa memilih di wilayah ini karena memang anginnya juga kencang ya. Terus terkena sinar mataharinya itu juga full banget gitu. Jadi tumbuh kembang mereka jadi cakep. Ini ketelianya tuh ditambah subur ya.
Jadi penting banget ya. Terus tentang keporosan juga ya, ini nih porosan nih. Nah, harus diperhatikan ya Kak ya. Tuh. Jadi kalau misalnya potnya ada bolong-bolong kayak gini nih justru bagus ya, nanti akar-akarnya ini pada keluar ya. Ini akar ada yang aktif nih. Ini ada yang kopong dihilangin aja nggak masalah. Tuh ya. Ya, jadi dengan adanya sirkulasi udara ini membuat anggreknya itu bagian batang akar itu tidak busuk ya. Nih, ini juga tuh lihat tuh, nah akarnya seger-seger kan. Nah ini dia nih enaknya nih, kalau kita sudah paham apa saja yang membuat anggrek kita subur itu, jadi kitanya nggak takut untuk terus ngoleksi ya. Tapi bagi yang para pemula nih, saya sarankan ya, nih saya anjurkan itu ya nanamnya sikit-sikit aja dulu sambil belajar. Nisa dulu pun juga masih belajar loh ya. Jadi dulu itu udah beli banyak, mati tuh rasanya yang ngenes gitu. Tapi setelah udah pintar ngurus anggrek, udah pintar memperbanyak anggrek ya, jadi sekarang daldil aja nengok live. Jadi kayak gini juga ini ya, Mbak, ini kenapa nih daunnya kopong ya, daunnya kopong, daunnya gundul. Ini nih hasil splitan loh ya. Jadi dulu anggrek Nisa tuh banyak ya, banyak banget. Kemudian Nisa itu kan pas itu punya anak, nggak ada yang bisa jaga anak, akhirnya Nisa resign ya. Jadi karena resign itu ya udahlah, terpaksa koleksi anggrek Nisa saat itu Nisa jual ya. Kemudian sebelum dijual itu ya inilah splitannya ini. Jadi induk-indukan yang besar-besar kemarin tuh udah pada diadopsi orang ya. Jadi jujur ya, anggrek itu termasuk investasi yang paling bagus ya, itu menurut Nisa, selain emas ya, kayak gitu. Karena memang selain anggrek itu kalau misalnya kita udah pandai ngurus ya, mereka memperbanyak. Nah nanti kalau udah banyak kayak gini, bisa nengok postingan Nisa yang kemarin ya, cara memperbanyak anggrek itu nanti kita belah-belah ya, kemudian kita tempel ke papan pakis, terus kita jualin deh anak-anakannya ya. Indukannya tetap sama kita, anak-anakannya udah sama orang, gampang banget ya. Ini kayak gini nih, ini udah pada tumbuh-tumbuh, ini hasil splitan loh ya, makanya daunnya tuh ada kayak 4, 5, 2, itu hasil splitan lah. Kalau ini memang betul-betul asli ya, ini nanti bakal jadi indukan. Tapi kalau misalnya mau dipisah pun juga nggak apa-apa ya, kayak gitu. Terus dari kemarin ada yang nanyain, Mbak, kok anggreknya subur, dikasih pupuk apa toh? Kalau Nisa jujur ya, Nisa nggak ngasih pupuk apa-apa loh. Cuma Nisa siram air biasa, ditaruh di tempat yang cocok buat mereka ya. Kemudian sinar mataharinya juga oke ya. Jadi mereka seger gitu loh. Tumbuh kembangnya jadi makin bagus ya. Jadi ini wilayah-wilayah dendro ya. Wilayah dendro. Ini ada simbar mejangan ya. Ini simbar mejangan ini juga bagus untuk apa namanya, dijadikan hiasan di rumah ya. Nah ini nih contohnya juga, ini ada Vanda tricolor ya. Oh udah pada lengket. Nah ini kemarin baru ngadop sekitar 2 minggu ya sama Nisa. Nah tuh akarnya jadi bagus ini, apalagi jenis Vanda ya. Vanda tuh paling gampang loh ngurusnya ya. Wes tinggal dicantol gini, di bagian akarnya dikasih moss ya, atau enggak, kalau nggak punya moss itu serabut kelapa. Kalau bisa serabut kelapanya difermentasi dulu ya, jangan langsung dipakai, soalnya katanya di serabut kelapanya itu ada apa gitu yang bikin akar anggrek jadi gimana ya. Mendingan cari aman aja deh. Ini saya pakai moss hitam ya. Tuh akarnya udah bagus kan. Nah jadi ngerawat Vanda juga enak ya. Vanda, terus ada Cattleya, ada Dendrobium ya, ada anggrek bulan. Tuh. Ini anggrek keriting Nisa juga nih. Tuh bunganya apik loh ya. Nah bunganya apik men nih. Jadi tuh udah adaptasi kan, tuh akarnya itu anaknya ya. Jadi kok kita udah pinter ngurus anggrek itu enak, kalau mau ngoleksi terus tuh enak ya. Tapi kalau masih pemula nih, saya sarankan 1-2 dulu lah ya. Ya nanti kalau udah tambah pintar, tambah bisa ngurus, tambah nyiplit, mau diperbanyak langsung pesan 30, 50 silakan.
Jadi kalau Nisa ya metan yang paling Nisa suka itu ya papan pakis atau langsung ditempel ke kayu tuh akarnya. Ajib nggak tuh? Nggak pakai pupuk apa-apa loh nih jujur. Ya, ini nggak pakai pupuk apa-apa. Ya, cuma disiram kena sinar matahari, wis ya. Nah, nih. Nah, jadi ini enaknya nih. Mereka pada beranak pinak ya, nih suburnya. Jadi bagian sini nanti di split. Kalau pengen tahu cara nyeplit bisa nengok di postingan Nisa kemarin ya, Nisa ada ngajarin caranya nyeplit ya. Sama nanti Nisa juga bakal ngajarin cara mengatasi anggrek yang batangnya busuk. Jadi kan biasanya kok batangnya busuk, aduh ya anggrekku mati gitu ya. Tenang aja, masih bisa diselamatin ya, kayak gitu. Jadi dari wilayah situ ke sono itu anggrek bulan semua. Bagian sini sampai sini ya, itu anggrek dendrobium sama ada cattleya, ada vanda gitu ya. Nah, tuh. Nah, oh ya, mau konfirmasi ya. Kemarin itu kan Nisa bilang ini kan golden shower, Cymbidium golden shower. Ini Nisa salah ngasih nama kemarin. Ini sebenarnya Cymbidium americana ya. Kalau pengen lebih jelasnya ini Nisa ada lagi nih ya. Jadi tanaman itu juga bisa bikin mood kita jadi bagus loh ya. Tuh. Apalagi buat Nisa yang memang nggak suka kelayapan, nggak suka jalan, nengokin anggrek kayak gini aja wis seneng hatiku. Nah ini americana ya. Jadi kalau americana itu bunganya bisa sampai 2 meter loh, tangkainya loh ya. Jadi sepanjang tangkai itu bunga semua ya. Ini kan kemarin Nisa posting kan sepanjang ini bunga semua loh ya. Sekarang udah pada merotol, udah pada gugur daunnya, bunganya. Jadi sisa ini nih yang terakhir nih comel kan. Jadi ini Cymbidium americana loh ya. Mohon maaf kemarin salah ngasih nama. Hihi. Kemarin ada yang golden shower, cuman ya itu udah keburu dibeli orang ya, saking senengnya plannya gemuk, itu bunganya juga meruntul. Kalau si golden shower tangkai bunganya itu pendek, tapi bunganya tuh rame gitu. Kalau americana itu sampai 2 meter ini tangkai bunganya. Nanti bunganya di sepanjang tangkai bunganya ini ya. Jadi insya Allah nanti ya live yang akan datang Nisa akan ngajarin gimana sih caranya mengatasi batang anggrek yang busuk agar semuanya nggak ikutan mati. Nih contohnya kemarin Nisa ada anggreknya yang busuk batang ya. Kemudian alhamdulillah jadi selamat ya, karena kita cepat langsung ambil tindakan. Tuh, sekarang malah udah keluar anaknya tuh. Nah, anaknya padahal batangnya kedimen loh ya, tapi ya terpaksa harus segera diselamatkan agar tidak mati semua ya. Nanti Nisa ajar caranya, oke? Pada pertemuan yang akan datang ya. Oke, syukron ya. Semoga ini bermanfaat buat kalian semua. Bahwasanya menanam anggrek itu tidak sulit yang dipikirkan oleh orang, sebenarnya gampang. Asal kita tahu trik-triknya apa aja sih ya. Dan sebagian tadi Nisa udah sampaikan pada penjelasan yang tadi. Seperti itu. Semoga bermanfaat ya. Nih, syukron banget sudah nonton live-nya, nonton videonya Nisa. Kritik dan saran sangat dibutuhkan ya. Segala salah dan kurang selama penjelasan mohon maaf. Semoga bisa lebih baik lagi ke depannya. Semoga semakin banyak lagi ilmu-ilmu yang bisa Nisa bagikan ya. Semoga semuanya sehat selalu. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.